Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, Ibu adalah Dewi Ana Nasution. Tahun ini kembali Ibu mengajar kelas 9. Materi pelajaran Ibu adalah IPA, khususnya biologi. Sudah siap kalian belajar dengan Ibu? Persiapkan semua alat tulis kalian, buku kalian. Kita bisa mulai belajar hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu sesuai agama kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini Ibu akan mengajarkan sistem reproduksi manusia. Lihat slide Bu Deli. Di sana ada standar kompetensinya dan ada juga kompetensi dasarnya. Apa saja yang akan Ibu ajarkan? Yang pertama adalah pembelahan sel. Yang kedua adalah alat reproduksi. Yang ketiga, spermatogenesis dan oogenesis. Yang keempat, ovulasi dan fertilisasi. Yang kelima, penyakit pada alat reproduksi. Pembelahan sel pada manusia dibedakan menjadi dua. Perhatikan dulu slide, gambar yang ada di slide. Ingatkah kalian gambar apa itu? Ya, itu tingkat organisasi kehidupan pernah diajarkan waktu kita di kelas 7. Awal mulanya makhluk hidup berasal dari satu sel. Sel ini nanti akan melakukan pembelahan dengan dua cara. Seperti yang Ibu katakan tadi, mitosis dan meiosis. Dari satu sel menjadi dua sel, menjadi 4 sel, dan seterusnya. Kita mulai dengan pembelahan secara mitosis. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh yang disebut dengan sel somatik. Mitosis melakukan pembelahan 1 kali, sehingga sel anak yang dihasilkan 2. Sel yang melakukan pembelahan mitosis memiliki susunan genetika sama dengan induknya. Jumlah kromosomnya sama. Jumlah kromosom pada sel pembelahan sel mitosis disebut dengan diploid, diberi simbol 2N. Ada 4 fase dalam pembelahan mitosis. Yang pertama, profase. Yang kedua, metafase. Yang ketiga, anafase, dan yang keempat, telofase. Pada fase terakhir, yaitu fase telofase, umumnya terjadi juga pembelahan sitoplasma. Pembelahan sitoplasma disebut dengan sitokinesis. Mari kita bahas tahapan-tahapan pembelahan sel mitosis. Yang pertama adalah tahap profase. Perhatikan gambar sel yang ada di slide. Setiap sel memiliki inti. Di dalam inti ada benang-benang halus berwarna gelap yang disebut dengan kromosom. Mulanya membran inti rusak. Kemudian benang kromatinnya menjadi pendek. Nah, benang kromatin yang pendek inilah yang disebut dengan kromosom. Yang kedua adalah tahapan metafase. Benang-benang kromosom yang memendek tadi berjejer pada bidang pembelahan. Kalian lihat gambar, hafalkan anak-anak gambarnya. Yang ketiga, tahapan anafase. Pada tahapan anafase, kalau kita lihat gambar, benang-benang kromatik tadi memisahkan diri pada kutub yang berlawanan. Setiap kutub akan memiliki jumlah kromosom yang sama. Tahap terakhir pada pembelahan sel mitosis adalah telofase. Kromosom-kromosom yang sudah memisahkan diri pada kutub yang berlawanan akan merenggang, kemudian bergabung kembali dengan membran inti. Setelah itu, terbentuklah 2 sel yang baru. Pembelahan mitosis biasanya terjadi pada bagian tubuh kita, pada pembelahan sel rambut, sel kulit, sel otot, semua yang ada di dalam sel tubuh.
kecuali sel kelamin. Kita lanjutkan dengan pembelahan sel secara meiosis. Bagaimanakah pembelahan sel secara meiosis? Kalau diamati gambar di dalam buku paket kalian, pembelahan sel meiosis sama dengan pembelahan mitosis. Cuma fasenya, tahapannya 2 kali. Setelah 1 kali putaran pembelahan sel, dia membelah kembali. Sehingga ciri-ciri pembelahan sel meiosis adalah dia melakukan 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1, meiosis 2. Kemudian sel anakan yang dihasilkan jumlahnya 4. Terjadi pada sel kelamin atau sel reproduksi. Jumlah kromosomnya setengah dari jumlah kromosom pada induknya. Jadi kalau induknya tadi punya kromosom 4, maka sel anakannya memiliki kromosom hanya 2. Beda dengan mitosis. Kalau induknya tadi memiliki kromosom 4, maka sel anakannya juga memiliki kromosom 4. Demikian anak-anak mengenai pembelahan sel. Kita lanjutkan ke alat-alat reproduksi pada manusia. Anak-anak, mari kita mulai mempelajari sistem reproduksi pada manusia. Tahukah kalian apa itu reproduksi? Sama artinya dengan berkembang biak. Apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah melestarikan keturunannya agar tidak punah. Begitu juga dengan manusia. Reproduksi manusia diatur oleh sistem reproduksi. Manusia memiliki 2 jenis alat reproduksi, yaitu laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki sistem reproduksi yang berlainan, tetapi saling membutuhkan. Kita mulai dengan reproduksi pada pria. Perhatikan gambar di slide Bu Deli. Samakan dengan gambar yang ada di buku kalian. Pelajari bagian alat-alat reproduksi pada pria. Yang pertama, lihat gambar testis. Pria memiliki sepasang testis. Testis menghasilkan sperma, yaitu sel kelamin jantan. Testis juga dapat dikatakan sebagai kelenjar kelamin karena dapat menghasilkan hormon testosteron. Masih ingatkah kalian apa fungsi hormon testosteron? Buka kembali buku kelas 8 kalian. Nanti akan Ibu tanya apa fungsi testosteron. Kedua, pria memiliki saluran kelamin. Ada 4 saluran kelamin pada pria. Yang pertama adalah vasa efferentia. Kemudian yang kedua epididymis, yang ketiga vasa deferentia, dan yang keempat ureter. Masih ingatkah kalian apa itu ureter? Ini juga pernah diajarkan di kelas 8 saat kalian mempelajari sistem ekresi, yaitu ginjal. Ureter sebenarnya saluran urin dari ginjal menuju ke kantung kemih. Pada pria, ureter juga berfungsi sebagai saluran kelamin. Apa fungsi saluran-saluran yang lainnya? Kalian baca slide Bu Deli. Selanjutnya akan kita pelajari alat reproduksi pria yang ketiga, yaitu kelenjar kelamin. Pria memiliki kelenjar kelamin. Yang pertama adalah vesica seminalis. Ini merupakan kantong semen atau kantong mani yang berfungsi sebagai tempat sperma sebelum dikeluarkan dari tubuh. Vesica seminalis menghasilkan cairan lendir yang berfungsi sebagai makanan sperma agar dia tetap hidup sebelum dikeluarkan. Yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat pun menghasilkan cairan putih susu bersifat basah yang fungsinya untuk menetralkan asam pada saluran vasa efferentia atau pada vagina saat terjadinya perkawinan.
Yang ketiga adalah kelenjar chopper. Kelenjar chopper menghasilkan cairan pelicin. Fungsi cairan ini memudahkan sperma bergerak saat akan dikeluarkan dari tubuh. Alat reproduksi pria yang keempat adalah penis. Penis merupakan alat kelamin bagian luar, di mana fungsi penis digunakan untuk mengeluarkan sperma dari tubuh. Alat reproduksi pria sangat erat hubungannya dengan sistem ekskresi urinaria, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Pada pria yang sehat, testisnya dapat menghasilkan jutaan sperma setiap hari dari masa pubertas sampai akan meninggal dunia. Jika sperma tidak dikeluarkan, sperma akan mati dan diserap kembali oleh tubuh. Di sini Ibu peringatkan, jaga alat reproduksimu supaya tidak terkena penyakit kelamin. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah alat-alat reproduksi pada wanita. Perhatikan lagi gambar di slide Bu Deli, juga di dalam buku paketmu. Setelah kamu amati, apa sajakah yang merupakan alat reproduksi wanita? Yang pertama, wanita memiliki sepasang ovarium. Kedua, sepasang oviduk. Yang ketiga, uterus. Dan yang keempat, vagina. Mari kita pelajari satu persatu alat reproduksi pada wanita. Kita mulai dengan ovarium. Ovarium disebut juga indung telur. Sama dengan testis pada pria, ovarium berfungsi menghasilkan ovum. Sebenarnya ovum sudah ada di dalam ovarium setiap wanita sejak dilahirkan. Cuma proses pematangannya akan terjadi di ovarium setelah mengalami akil balik. Fungsi ovarium yang kedua adalah sebagai kelenjar kelamin. Hormon yang dihasilkannya adalah estrogen dan progesteron. Apa fungsi hormon tersebut? Lihat lagi buku kelas 8 kalian. Alat reproduksi wanita yang kedua adalah oviduk atau disebut juga tuba Fallopi. Ada dua fungsi oviduk. Yang pertama adalah menyalurkan sel telur atau ovum dari ovarium menuju ke rahim. Fungsi yang kedua sebagai tempat fertilisasi. Apa artinya? Tempat bertemunya sperma dengan ovum atau tempat pembuahan. Alat reproduksi yang ketiga pada wanita adalah uterus atau disebut dengan rahim. Apa sih fungsi daripada uterus? Uterus berfungsi sebagai tempat nidasi. Apa itu nidasi? Nidasi itu adalah menempelnya telur dari ovarium yang tidak dibuahi. Kemudian ada implantasi. Implantasi itu menempelnya telur yang sudah dibuahi. Telur yang sudah dibuahi disebut dengan zigot. Yang ketiga, berfungsi sebagai tempat menstruasi, yaitu tempat meluruhnya dinding endometrium karena tidak ada zigot yang menempel. Saat terjadinya kehamilan, uterus dapat mengembang sampai 500 kali. Alat reproduksi yang keempat pada wanita adalah vagina. Vagina merupakan alat reproduksi bagian luar. Tahukah kalian apa fungsinya? Ya, fungsi vagina adalah tempat memasukkan sperma dan juga jalan keluarnya bayi saat proses kelahiran. Paham kalian mengenai alat reproduksi?
Catat semuanya di dalam catatan kalian. Demikianlah anak-anak materi kita minggu ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali mengenai materi pembelahan sel spermatogenesis dan oogenesis. Sampai ketemu minggu depan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.